Selamat pagi, Oriflamers Indonesia. Balik lagi ketemu dengan saya Rara Dita, Senior Sales Manager Oriflame Indonesia. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya happy. Karena hari ini hari apa sih nih? Selasa. Beda ya. Kalau di Oriflame itu nggak Senin, Selasa, Rabu tetap harus happy ya. Tetap harus happy. Dan balik lagi sama saya di Top 15 Series, teman-teman. Ini adalah Top 15 Series saya keempat. Yang pertama kemarin dari Denpasar, yang kedua kita punya dari Makassar, yang ketiga kita punya dari Medan baru kemarin. Kali ini kita masih di Pulau Sumatera. Cuma kali ini agak turun dikit dari Medan, turun dikit banget ke bawah, ke selatan. Kita ketemu dengan Oishi Pekanbaru, dan siapa teman-teman udah pastinya udah tahu top nomor satunya Oishi Pekanbaru, Mamke Azaria Theodora. Hai Mamke, apa kabar? Halo Mbak Rara, sehat? Gimana Mbak? Sehat juga? Alhamdulillah sehat, masih puasa hari ini. Mamke kelihatan seger banget hari ini ya. Ya Ada dong, apakah gerangan? karena bakalan ngobrol sama yang lebih segar, jadi nggak boleh Wah, ini nggak boleh maksudnya, ini yang lebih seger. Mamke, Kela apa kabar di rumah? semua aman terkendali, sehat Semua semuanya. aman terkendali. Berarti udah berapa lama nih kerja dari rumah? Udah berapa lama nih? Udah 2 bulan ya Mbak? 2 bulanan Berapa ya? bulan? Dua 2 bulan bulan. kan? 2 bulan. Berarti 5 bulan kehamilan Mamke, 2 bulannya dihabiskan dengan bekerja dari rumah. Yes. Yes. Gimana dengan sekarang 5 bulan kan ya? Benar ya Mamke ya? Iya, mau masuk 5 bulan loh Mbak. Mau masuk Masuk 5 lima bulan. masuk 5 bulan, 18 minggu kan ya? Iya, 16 minggu. Benar, informernya benar berarti. Mamke, gimana nih dengan kondisi kehamilan 5 bulan, terus ada beberapa gaya hidup, lifestyle yang harus berubah untuk kerja dari rumah. Sementara aku nggak tahu sih, Mamke sendiri ini lebih suka kerja dari rumah atau lebih suka ketemu sih sebenarnya? Sebenarnya kalau nyamannya sekarang memang lebih enak kerja di rumah. Tadi juga aku udah bilang di Instastory aku, kayak misalnya kalau mau meeting kayak gini kan, nggak butuh buru-buru, ibaratnya nggak usah mikirin nanti di jalan berapa lama, ketemunya nanti mandinya jam berapa gitu-gitu, jadi nggak mikirin lagi. Sekarang online, serba online semuanya, jadi lebih lebih efisien waktunya gitu sih menurut aku. Cuman memang suka ketemu dengan teman-teman ataupun calon-calon prospekan itu biar dapat aja bondingnya gitu loh Mbak, biar lebih bonding. Iya, Jadi ada paling nggak kehilangan. iya, paling nggak sekarang mikirnya cuma sampai pada pakai lipstick gitu aja kan ya. Nggak harus sampai, Benar. aduh gue mesti bawa apa aja, jam berapa mesti berangkat, belum nanti di jalan gimana, aduh segala macam gitu kan. Iya Ternyata, benar. ternyata buat kita work from home ini kayak udah jadi sebagian dari rutinitas sebenarnya ya Kak ya, benar nggak sih? Benar banget Mbak Rara. Jadi lebih lebih apa ya, adaptatif dan enjoy sih ngerjain kayak gini. Cuman Oriflamers kayaknya yang bilang enjoy kerja di masa kayak gini, work from home tuh kayaknya cuman Oriflamers. Bener nggak sih? Udah nggak pakai ngeluh, gajinya tetap full, ya kan? Bonusnya malah didabelin, masih dikasih promo-promo lagi. Itu kalau nggak Benar. Oriflamers, iya kan? Benar. Kan makanya. Benar. Benar Mamke, sekali. aku pengen nanya nih, apa sebenarnya yang berubah paling signifikan dari pekerjaan Mamke sebelumnya, sebelum kita work from home sama setelah 2 bulan ini? Pekerjaan yang paling signifikan, yang berbeda, related to business Oriflame ya? Oke, jadi yang berbeda itu ya, kalau kalau aku lebih sering 50% offline, 50% online ya Mbak Ra. Jadi Mm-mm. offline
dibilang nggak kayak sebar flyer, bukan seperti itu, tapi kayak jumpain downline Ketemu member. kantor, ya ketemu member-member, baru kayak buat acara, itu sih yang berbeda sekarang. Istilahnya kita di rumah aja ketemu orang itu aja, keluarga kita aja. Walaupun kita bisa ketemu secara online, tapi memang ada sedikit perbedaan, ya perbedaan yang udah lama yang aku kerjain kan. Aku Oriflame udah hampir 4 tahun ya Mbak. Jadi ibaratnya 3 tahun sekian dibandingkan 2 bulan, tentu pasti pasti berbeda lah istilahnya yang dirindukan dan yang beda gitu dari aku. Perubahan ini kali ya, feel-nya rasanya beda gitu ya, karena biasanya ketemu, terus sekarang mesti lewat online. Tapi tetap ketemu kan Kak? Tetap ketemu kan sama downline ya? Ketemu dunia maya doang. Dunia maya. Yang penting relationship-nya, komunikasinya tetap terjaga kan? Iya, betul. Mamke, kalau tadi dari kita nih sebagai upline, terus kalau dari downline sendiri, apa sih yang Mamke dengar dari mereka tentang akhirnya harus bekerja walaupun tetap bersama dengan upline, tapi harus kerjanya dari rumah dan ketemunya online aja. Dari mereka kira-kira ngobrolnya apa nih ke Mamke? Apa ada yang bilang, aduh Kak, aku tuh nggak bisa, kalau gini aku tuh harus ketemu, harus kayak langsung lihat langsung, atau ada yang, ya Kak, aku lebih seneng di rumah karena lebih bisa sambil kejar anak atau segala macam. Itu mungkin ada kan ya? Itu apa aja Kak? Ada sih, kalau ada beberapa teman-teman yang sukanya itu ketemu orang langsung. Ada kan tipe-tipe karakter orang seperti itu ya Mbak. Jadi Iya, iya. misalnya, aduh sebenarnya aku tuh kayaknya kurang greget deh kalau cuma lewat online-online aja. Aku tuh pengen ketemu orang baru tuh, eh, ketemu orang baru secara langsung. Ada yang kayak gitu. Terus aku bilang sih, kalau ke orang itu, kalau kita nih harus ngikutin zaman lah, ibaratnya kayak pandemi gini siapa sih yang bisa ngelawan. Jadi tinggal kitanya nih mau nggak atau bisa nggak kita menyesuaikan sama keadaan yang sekarang, selain memaksakan diri keluar dari zona nyaman. Tapi ada juga sih yang memang teman-temanku yang memang pemalu segala macam, memang nggak gimana kali sama offline, lewat online ini jadi lebih terbantu, dia lebih enjoy gitu. Oh, jadi balance ya sebenarnya. Justru dengan perubahan cara kerja ini, mungkin jadi bisa lebih melihat dan mungkin lebih dekat dengan yang tadinya nggak terlalu into offline, malah sekarang jadi kelihatan lebih aktif dan justru ngebantu ya working from home ini dengan aktivitas online-nya ya. Ya, benar banget. Istilahnya juga harus memaksakan diri juga sih, ngikutin apa yang lagi yang terjadi sekarang. Memang harus kita ngikutin apa ya, maksakan diri supaya bisa lebih maju, gitu aja sih. Kalau enggak kita Iya. tergerus sama orang lain, sama keadaan. Iya benar-benar. Mamke, berarti kan walaupun kita ada yang tadi sukanya offline, dia mau nggak mau dia tetap harus berubah juga untuk menyesuaikan keadaan, untuk adjust karena dia tetap harus bekerja kan. Sementara saat ini Mamke juga bisa ngebangun jaringan atau mensupport mereka hanya dengan melalui online. Jadi mau nggak mau teman-teman juga harus embrace the change dengan merubah caranya untuk lebih digitalize, lebih online gitu kan ya Mamke ya? Ya benar. Jadi lucunya juga yang seperti ini, yang ibu rumah tangga ataupun kerjaan orang kantoran kan, yang dulunya bilang aku kayaknya nggak bisa online, sekarang buktinya dia bisa, nggak gaptek lagi, dia bisa download beberapa Iya. aplikasi, buat video segala macam. Jadi itu membuat dia jadi punya nilai tambah lewat Itu kayak jurus gini. kepepet namanya. Jurus kepepet. Iya, Kalau udah kepepet bisa. Kayak teman-teman tuh banyak yang akhirnya bisa bikin donat, banyak yang akhirnya tahu mereka bisa bikin kue, ya kan? Karena udah kepepet. bener Dan banget. nggak terlewatkan juga bahwa teman-teman ternyata banyak ibu-ibu rumah tangga yang tadi Mamke bilang, yang tadinya bilang nggak bisa online, ternyata mereka bisa sebetulnya. Berarti bisa jadi kan Mamke waktu itu mereka tuh belum mau mencoba, ya nggak sih? Belum mau usaha gitu. Ya, mereka kayaknya masih menutup diri dan rendah diri lah ya. Ibaratnya, aku ibu rumah tangga nggak perlu lah pelajarin gimana cara ngedit video, contohnya gitu. Nggak perlu lah tahu gimana cara branding yang kekinian segala macam. Cukup itu udah aku offline aja, aku sebarin katalog aja, aku sebarin flyer aja kayak gitu. Menutup diri sih. Sekarang kan jadinya nggak boleh kayak gitu.
Menurut Mamke sendiri nih, kalau tadi kan di awal disebutin bahwa ya kita mau nggak mau harus berubah, kalau nggak kita tergerus dengan keadaan. Menurut Mamke sendiri, seberapa pentingnya sih untuk teman-teman downline di jaringan yang Mamke itu untuk harus logika dengan keadaan kah? Seberapa pentingnya menurut Mamke? Terutama untuk membangun jaringan Mamke, membangun jaringan mereka juga sebagai seorang pebisnis. Sorry Mbak, tadi putus dia. Seberapa penting dalam seberapa pentingnya untuk mereka itu harus adjust dan harus berubah mengikuti keadaan, berubah mengikuti teknologi untuk mereka bertahan menjalankan bisnisnya. Apalagi untuk ngebangun jaringan kan saat ini mensupport network juga Mamke cuma bisa dari rumah aja kan. Berarti ya memang penting banget nggak sih untuk ngerubah diri sendiri, terutama untuk mau adjust sama situasi dan kondisinya sekarang. Tergantung orangnya. Jadi seberapa pentingnya itu tergantung orangnya. Kalau orangnya memang punya tujuan di sini itu penting banget. Baratnya memaksakan diri keluar dari zona nyaman, ngikutin apa yang terjadi sekarang kayak gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang buat orang-orang yang nggak terlalu fokus gitu mengerjakan bisnisnya di Oriflame, ya buat mereka bakalan nggak penting. Ya pasti mereka yang ngikut-ngikut zaman juga lah, nggak ngerjakan Oriflame, bisa buat kue, bisa buat ini, nyanyi-nyanyi, karaoke segala macam, cuma sebatas itu dan tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan para pebisnis ataupun yang serius mengerjakan Oriflame. Berarti ini menarik nih Mamke. Berarti tidak selalu penting loh, tergantung balik lagi ke mereka. Penting dan nggak pentingnya, seberapa pentingnya itu balik lagi ke mereka. Jadi bukan kita yang bikin itu penting atau nggak penting ya, mereka ya Kak yang bikin itu penting atau nggak penting ya. Iya bener banget, dan kita juga nggak bisa maksain orang ya, nggak bisa maksain orang supaya lebih maju. Ya kalau menurut mereka dia harus maju lewat jalan ini, lewat misalnya lewat Oriflame gitu ya, kita ngomongin Oriflame, ya penting banget untuk merubah diri kayak gitu. Kalau misalnya mereka itu nggak terlalu fokus, ibarat cuma ikut-ikutan segala macam, why-nya cuma setengah-setengah, ya mereka nggak akan memaksakan diri dan ini juga nggak akan terlalu penting sama mereka. Bahkan kayak training seperti ini, mereka bakalan nggak penting juga kan ngikutin gitu. Iya, benar. Kak, kalau misalnya nih, Mamke udah nemuin atau udah berhadapan dengan mereka yang menganggap bahwa perubahan itu penting. Mereka yang menganggap bahwa ikut training seperti ini itu penting. Mereka yang menganggap bahwa jangan latah akhirnya jadi cuma bikin kue atau nyanyi itu penting. Padahal di awalnya mereka udah fokus di bisnis Oriflame. Pada saat Mamke udah ketemu dengan mereka-mereka yang menganggap ini penting, langkah pertama yang Mamke sampaikan ke mereka yang bikin mereka inget banget itu apa Mamke? Setelah mereka menganggap bahwa ini penting, embrace the change ini adalah penting, and then langkah pertamanya apa untuk mulai men-support mereka dan membangun mereka? Aku bakalan japri dulu ya, jadi setiap orang kan punya karakter yang berbeda-beda, jadi nggak bisa juga kita bisa masukkan ke dalam satu grup orang-orang yang menurut mereka itu penting yang kayak tadi ya, pasti akan japri dulu, kita pendekatan terlebih dahulu, baru apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku katakan ke mereka. Aku balik lagi nih, tentunya mereka-mereka yang bagian 14 nih, karena gitu ya, mereka-mereka yang sudah menganggap ini penting dan menurut aku memang orangnya, aku akan tanyain kembali nih, why-nya seperti apa, apakah memang kita mau jalan apa enggak, atau apa yang mau dirubah dari dirinya. Jadi ada beberapa teman-temanku yang menurut mereka ini penting banget dan mereka ada yang kurang gitu. Misalnya kayak aku nggak bisa loh buat video yang bagus, aku mau review produk segala macam, mau pakai make up, baru apa yang harus aku lakukan, diajarin lah. Baru orang-orang yang misalnya biasanya ngerekrut lewat media offline, ibaratnya sebar-sebar katalog segala macam, menurut mereka ini penting, ngikutin tren sekarang, aku akan ajarin gimana caranya merekrut online, ada trainingnya, baru kita pantau apa yang nggak dia tahu, kita kasih tahu, seperti itu. Jadi perkembangan tiap orang itu beda-beda, tergantung sama kondisi mereka masing-masing dan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi tetap di awal Mamke itu tetap ngobrol dulu dan chat personal ke mereka, ya. Yeah. Tapi gimana caranya Mamke memilih siapa yang mau yang tadi kita tahu kan tadi kan Mamke bilang ya kalau menurut mereka penting sama yang menurut
aku juga itu dia adalah orangnya. Nah, pertanyaannya nih, gimana mungkin menentukan dia adalah orangnya? Atau memang udah sebelumnya mungkin udah tentuin dulu, jadi pas kondisi kayak gini, mungkin itu udah tahu sebenarnya orang yang mana? Atau based on mereka yang nanya, Kak, aku masih mau dong nyalain Oriflame, bantu aku ya Kak, atau yang mana tuh Kak? Ya, aku bakalan punya punya standarnya juga, Mbak. Jadi nggak semua orang bisa aku deketin. Nggak mungkin dong ratusan orang bisa kita jawab Iya, satu iya, persatu. iya. Jadi kita bisa ngelihat, aku punya standarnya juga. Kayak kita pacaran, kita punya standarnya apa, ya gebetan kita punya standarnya apa, baru jadinya klop, ibaratnya gitu kan. Jadi aku kasih standar, contohnya orang ini ya kita punya, kalau secara data kita bisa melihat kalau siapa-siapa aja yang 100 poin secara data. Siapa-siapa aja yang bisa Oke. beraktivitas. Nah, itu secara data. Cuman kita nggak bisa, menurut aku ya, ini menurut aku pribadi. Cuman kita nih nggak bisa ngelihat hanya secara data, Mbak. Jadi ada intuisi tersendiri, ada feeling tersendiri dari kita nih sebagai leader yang apa ya, yang kayaknya lebih peka gitu melihat orang-orang mana yang berpotensi. Entah kenapa gitu. Kalau aku pribadi bukan ngelihat dari pekerjaannya, bukan seperti itu. Entah kenapa kita bisa ngelihat contohnya dari status yang dia buat, satu status atau dua status yang dia buat, kita lihat dia punya bakat, kita lihat orang ini punya punya karakter yang kuat, kita lihat kayak bahasanya itu bagus, kita lihat dia punya attitude yang bagus, itu yang terpenting ya. Saat kita ngechat dia ngebales, ada respon, dia punya semangat kayak gitu. Walaupun misalnya di dahulunya dia nggak pernah 100 poin, atau dahulunya dia udah 11 bulan atau 10 bulan nggak aktif. Cuman ya intuisi tadi nggak sesuai dengan data, intuisi tadi yang bisa kita apa ya, kita coba gitu. Apakah ini orang yang tepat? Terus kita ngobrol. Nah, pendekatan ini nih yang bisa membuat kita tuh tahu orang ini orang yang tepat. Pendekatannya seperti apa kita deketin, apa yang jadi apa ya, kira-kira yang orang ini bisa maju apa enggak, why-nya seperti apa, ada enggak, ya seperti itu. Jadi itulah yang bisa kita jadikan calon tim yang kuat di masa depan kita, gitu sih menurut aku. I see. Berarti sebetulnya work from home atau digitalize atau online ini tuh saat ini justru jadi bisa jadi satu momen buat Mamke untuk mengidentifikasi lebih lagi ya dari yang sebelumnya. Iya Benar, kan? benar, Kalau benar. kalau tadi Mamke bilang nih teman-teman, yang pertama adalah Mamke bilang kalau dari data berarti kita lihat yang 100 poin atau yang sudah merekrut ya Mamke ya. Tapi kalau kita Ya. melihat dari data, tapi tidak selalu bisnis Oriflame ini juga hanya dilihat dari data aja. Karena tadi yang kayak Mamke bilang intuition ya. Karena kalau aku sih setuju banget. Kenapa? Karena kita ini business people atau people business yang dimana kita berhubungan dengan orang-orang yang punya karakter yang berbeda-beda, kita berhubungan dengan orang-orang yang punya mood yang sedang ups and down. Jadi intuition atau ya intuisi itu kadang-kadang perlu kita pakai di sini. Kalau intuition ya menurut Mamke, ini ada misalnya kita ngelihat dari sebetulnya keseluruhan sebenarnya karakter ya. Yang pertama kita lihat bisa lihat dari statusnya di sosial media. Apakah dia pakai bahasa yang bagus? Karena kadang-kadang dari status tuh kelihatan attitude, kelihatan karakternya, Mam. Kayak bener nggak sih? Benar, benar Ya banget. kan? Orang Kalau orangnya galau negatif, orangnya iya bener. Aduh itu biasa kalau di sosial media ada yang galau, ada yang negatif itu biasa langsung unfollow ya, atau langsung remove dengan aja. pola Iya. yang cocok Benar, juga. benar, ya kan. Hari gini masih mau yang begituan kan? Mending, mending pakai waktunya untuk hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, ini sih bisa banget untuk teman-teman contoh juga ya untuk teman-teman duplikasi. Mungkin karena sekarang zamannya people business, jadi mungkin teman-teman ada yang lupa bahwa yang qualified itu misalnya bisa dilihat dari 100 BP dan apakah dia sudah merekrut atau belum, gitu kan. Habis itu, Mamke, langkah selanjutnya setelah kita ketemu nih dan mengikuti intuisinya kita itu tadi dan ternyata ketemu benar-benar kita udah nemuin beberapa core team memang mau kerja bareng dan menganggap bisnis ini penting di saat seperti ini. Habis itu langkah selanjutnya mungkin mulai dari mana untuk mulai ngebangun mereka, membuat mereka stabil even dalam situasi seperti ini. Kalau aku ya pribadi, aku buat satu grup, Mbak. Jadi grupnya itu Oke. buatlah grup core team ya. Ini yang di luar split out ya, di luar para split out. Grup core team berarti di personal group. Ya, di personal group.
di personal group. Jadi kan ceritanya kita membangun tim yang baru ya. Jadi kalau aku pribadi aku membuat satu grup, tapi yang benar-benar isinya yang sesuai dengan apa ya, yang aku identifikasi sebelumnya yang aku bilang tadi. Dan orang-orang dan orang-orang itu juga bakalan berubah gitu ya tiap bulan. Tapi hal yang pasti adalah setiap bulan tuh harus nambah. Kalau berkurang ya nggak apa-apa. Berarti orang itu memang yang namanya manusia, kita juga bisa salah ya. Salah mengidentifikasi orang. Kalau menurut kita itu salah ya kita keluarin. Tapi tiap bulan memang harus memasukkan orang yang baru lagi. Jadi terus mengidentifikasi tiap bulan. Terus itu levelnya beda-beda ya Kak ya? Levelnya beda-beda berarti ya? Semua di personal groupnya. Oh, I see. Semua di personal group yang punya karakter core team yang yang Mamke udah ini ya. Bersaing lagi. Tapi aku lamar dulu. Ibaratnya orang-orang yang aku masukkan ini harus mengerjakan apapun to-do list untuk menunjang mereka bekerja kayak gitu. Kalau nggak mau ya udah kita keluarin gitu loh. Dengan bahasa yang baik tentunya ya. Nah, kayak gitu contohnya. Terus setelah aku masukin ke grup itu, apa yang aku lakukan adalah mengajari mereka dulu. Karena ada beberapa orang-orang ini yang kayak aku bilang tadi, dia udah lama nggak gabung Oriflame, 11 bulan nggak aktif, 10 bulan nggak aktif. Ataupun dia aktifnya kadang-kadang 100 poin, baru ada sesuatu segala macam yang nggak terjamah, kayak gitu kan. Jadi benar-benar mulai dari awal lagi, halo core team, grup ini akan aku buat untuk begini-gini segala macam. Nah, terlebih dahulu aku akan kasih tahu bagaimana Oriflame itu sebenarnya. Aku ceritain. Kemudian aku kasih tahu kalau apa sih sebenarnya core team ini ataupun pebisnisnya ini gitu kan. Aku kasih tahu tugas-tugas itu seperti apa, yang wajib 100 poin tiap bulan, yang bisa merekrut dan bisa nanti akhirnya membina timnya. Dalam merekrut istilahnya jual 100 poin yang merekrut dan membina, ada juga cara kerjanya juga supaya kita ini nampak sebagai pebisnis, yaitu branding kayak gitu ya. Cara branding itu seperti apa? Aku kasih tahu, aku jelasin. Kemudian ada training-training aku share ke personal group, baik juga ke core team. Tapi di core team agak lebih spesial. Spesialnya aku tanyain, gimana nih teman-teman, ikutan nggak? Baru ada nggak yang sebenarnya yang belum teman-teman lakukan di training itu? Jadi lebih intens lagi dibandingkan cuma nge-share link training yang ada di PG kayak gitu. Jadi benar-benar lebih intens lagi. Aku kasih lagi tugas untuk review produk. Ibaratnya gimana mereka ini terbiasa sama cara kerja pebisnis gitu, review produk. Kita harus kasih konsep ngerjakan Oriflame ini nggak cuma ngerekrut, tugas kita nggak cuma merekrut, kita jualan produk, gengs, gitu kan. Kalau kita mau jualan produk, tapi kita nggak tahu produknya, nggak review produknya, gimana orang tahu kalau dengan berjualan produk, dengan mengajak orang berjualan produk juga bisa menghasilkan buat kita. Itu intinya sih sebenarnya. Jadi banyak hal lagi yang jadi PR buat core team aku supaya dia bisa pelan-pelan bisa maju kayak gitu. Wow, ternyata kerja dari rumah itu justru malah nggak segampang kalau kita ketemu langsung ya sebenarnya Kak. Justru kayak plannya itu kita harus udah bikin plan sebelum kita mau ngelakuin sesuatu. Karena kalau ketemu langsung kayak mungkin kita bisa nanya, bisa langsung dijawab, bisa langsung kasih caranya gimana. Tapi pada saat kita nggak ketemu atau kita ketemunya melalui online, berarti kan kita harus merencanakan sesuatu untuk misalnya merencanakan to-do list-nya. Itu harus direncanain dulu. And then tadi yang kedua cara kerjanya. Terus yang ketiga adalah training-trainingnya. Yang keempat tadi kakak bilang follow up-nya terutama untuk yang core team. Karena kalau yang di personal group mungkin nggak lebih fokus, nggak lebih detail daripada kalau kita ngobrol ke yang core team ya, yang udah di core team group. And then yang kelima kita punya tugas atau task-nya. Ada yang review produk mungkin, karena mereka juga harus paham bahwa di bisnis kita ini kita nggak cuma merekrut. Kamu ngerekrut, habis itu tidak diaktifasi, mereka ngedaftar, habis itu end of story, gak ada bye-bye. Kan juga sama aja, bisnisnya nggak produktif jadinya ya. Berarti jadi lebih banyak teman-teman. Ada 5 nih tadi yang udah aku catat dari Mam Dia bilang tadi ya. Yang pertama itu to-do list setelah bikin grup nih. To-do list. Yang kedua adalah cara kerja, and then training yang harus dikerjain. Terus
follow up untuk yang sudah masuk dalam kriteria core team. And then yang kelima adalah dikasih tugas. Nah, loh, banyak kan ya tugasnya ya. Banyak. Terus Mamke gimana cara Mamke mengidentifikasi downline yang growing? Kan walaupun udah di core team, ada kan yang misalnya mereka tuh nggak growing, tetap di situ aja gitu, ada nggak sih? Jualan juga? Ada. Enggak, padahal dari core team nih Mamke. Ada, makanya tadi aku bilang kan Bara, aku bilang kalau core team yang udah kita identifikasi sebelumnya bisa jadi salah, ibaratnya bisa jadi orangnya belum saatnya atau bukan orang yang tepat, atau bisa jadi di kemudian hari itu core team kita yang split up kita nggak tahu kan, cuman sesuai dengan kebutuhan kita untuk bulan ini contohnya, maaf sebelumnya aku lihat bagaimana perkembangan kakak di grup ini, kayaknya berat banget ya untuk mengerjakan ini gitu kan. Jadi memang bahasanya harus baik-baik banget. Kayaknya ini berat banget sama kakak. Gimana kalau aku remove dulu sebentar? Kalau kakak siap untuk tugas siap mengerjakan tugas-tugas yang kayak gini, aku bisa hubungin kakak atau kakak bisa hubungin aku. Jadi beberapa orang ada ya udah nggak apa-apa, memang keadaanku seperti ini, jadi curhat kan. Kemudian bulan depannya dia bilang aku maulah karena ngelihat tim-tim lain orang-orang yang dia kenal sebelumnya di Kotek ini grow kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi memang harus membuka mata batinnya itu dengan agak keras sedikit juga gitu, memang dikeluarin setelah dia siap masuk lagi. Iya, mungkin jadi alarm juga ya buat mereka bahwa bisnis ini bukan bisnis main-main. Kalau walaupun kerja dari rumah, kalau lo nggak kerja, ya pasti akan dapat surat peringatan dari bosnya kan biasanya ya. Dalam hal ini bahwa karena mereka core team, which is harus bekerja untuk mensupport timnya juga, tapi karena dia nggak bekerja, makanya Mamke kasih nih, ya, dengan segala kalimat yang udah dipikirkan baik-baik itu tadi, supaya mereka nggak sakit hati kan ya Mamke ya, walaupun karena gini Mbak, kadang kita nih menganggap bisnis ini bisnis banget, istilahnya kayak orang kantor atau orang manajemen gitu ya. Ada bos dan ada bawahan kayak gitu. Kalau kita menggunakan bahasa memang dia nggak capai target, contohnya gitulah. Kita udah kerja mati-matian sama dia dan dia tidak capai target, contohnya gitu ya. Terus kita nganggap kalau kita ini udah usaha banget gitu dan melampiaskan ke marahnya kita tuh ke donen tersebut. Itu yang membuat kayaknya relationship kita bakalan hancur gitu. Nggak akan ada lagi masa depan di orang ini di Oriflame. Tapi seandainya kita dengan bahasa yang baik kita pikirkan, tidak mengerjakan Oriflame ini nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Kita cuma mengarahkan. Kalau tidak sesuai dengan yang dia kerjakan, ya kita kasih tahu baik-baik kalau aku nggak mencari orang yang seperti kamu, tapi kalau kamu siap untuk mau diajarin seperti yang aku ajarin, ayo aku bakalan ngajarin lagi gitu di waktu yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Terus someday ketika mereka nggak mengerjakan Oriflame, dia bakalan ingat untuk ngerjakan Oriflame bareng kita, karena kita bakalan welcome gitu untuk orang-orang yang dulunya nggak ngerjain, sekarang udah siap hatinya, ya udah ayo kita jalan sama-sama gitu, dibandingkan dengan cara manajemen yang kasar gitu, manajemen kantor yang lain ya, bukan Oriflame. Siapa yang kasar manajemennya? Jadi pernah kerja di kantor ya. Jadi ibaratnya kalau nggak ngerjakan ya udah dimarahin kan, contohnya gitu ya. Memang tanggung jawab kita udah digaji sama atasan kita, ya memang siap kena makian, siap kena marahan kayak gitu. Kita nggak boleh melakukan itu lah di bisnis Oriflame kayak gitu lah. Nggak boleh, karena bukan upline yang ngegaji downline-nya, ya kan? Tapi downline sendiri yang menentukan berapa Oriflame mau ngegaji dia, gitu kan ya. Jadi teman-teman nih pelajaran nih dari Mamke ya, nggak boleh marah-marah sama downline, karena bukan kita bukan bosnya downline, ya. Bosnya kita masing-masing adalah diri kita masing-masing, ya kan? Di situ Kak Caca nih sampai bilang awas SP3. Mamke, kalau tadi aku dengerin dari apa yang Mamke sampaikan, itu lebih ke gini, bisnis ini perlu komitmen dari orang-orang yang mau growing di bisnis ini kan ya.
bukan dari orang lain, tapi dari dia sendiri untuk mau nunjukin komitmennya. Karena dengan dia berkomitmen, baru upline bisa membantu, baru Iya, manajemen bisa membantu. Benar kan? Kalau dia tidak iya. membantu diri dia sendiri untuk mau berkomitmen, ya gimana upline mau bantu? Gimana manajemen mau bantu juga kalau dia sendiri nggak mau komit gitu kan ya, Mamke ya? Iya, benar. Komitmen itu harus harus apa ya? Penting banget lah. Dimanapun kita berada, nggak cuma bisnis Oriflame aja. Kita komitmen untuk bangun pagi pun itu komitmen ya. Benar-benar, iya, iya, Komitmen, iya, benar. ya itu kan komitmen ya. Kita komitmen untuk gaya hidup sehat itu juga komitmen. Sekali kita Betul, betul. nggak mengerjakan apa yang udah kita komitkan sebelumnya ya ambiar ibaratnya kan kayak gitu ya. Iya. Apalagi lah bisnis yang memang menghasilkan uang untuk kita, menghasilkan penghasilan untuk kita. Itu benar-benar harus dikomit banget. Ya kali lo nggak komit terus tiba-tiba ada yang mau transfer duit banyak gitu kan ya. Ngarep, Yang bayar bangun utang udah siapa gitu kan. udah udah bagus nih ya kalau di Horizon tuh karena nyediain komitmen aja semua toolsnya udah disediain. Ya kan Kak? Dengan Ya, kita berkomitmen aja modal komitmen kita udah bisa ngerjain bisnisnya dan udah bisa dapat penghasilan tambahan atau bahkan penghasilan utama dari Oriflame. Nah, Mamke, tools apa aja sih yang Mamke pakai untuk ngebangun jaringan di masa kondisi kayak gini nih, work from home ini? Tools-tools yang uh, udah dikasih sama Oriflame, yang mana yang paling banyak atau kalau diprioritasin mana yang Mamke pakai? kalau yang baru ini aku belum belum coba share ke downline yang media Mhm. library itu ya. Yang tools yang banyak yang aku pakai ya video lah, video training. Video Nah, itu training. aja sih. Video training, yang lainnya kayak PBS, mereka masih Mhm. masih mau pakai yang secara manual sih, Mbak. Kalau PBS itu kayaknya belum terpakai sama mereka. Itu di jaringan aku ya. Nggak tahu Mhm, jaringan yang lain. mhm. Nah, mereka masih pakai yang manual, daftar manual ataupun pakai yang Oriflame widget. Oriflame widget. Mhm. Nah, nah itu. Karena mungkin lebih fleksibel cara penyampaiannya kali ya. Kalau misalnya kayak Oriflame widget atau pakai manual tuh kayak approach-nya karena mungkin lebih fleksibel kan Ya. cara-cara penyampaiannya mungkin ya. Tapi kalau video training itu video training yang dari mana aja yang Kak Azaria pakai? Kan ada di aplikasi, jadi kita kan kasih tahu nih Mhm. aplikasi Oriflame ini apa-apa aja isinya. Mungkin mereka cuma tahu di aplikasi Oriflame cuma ada eh, Produk, soal harga gitu kebutuhan, kali ya. cuma Mhm. gitu ya, servis segala macam. Tapi kan di dalamnya ada video-video yang bisa kita tonton. Walaupun memang kita juga disuguhkan sama upline kita ataupun komunitas kita untuk training-training, tapi apa salahnya kalau misalnya sama mereka itu cocok di waktu luang mereka bisa nonton ada videonya, ada bagus ya videonya kan bagus ya dengan segala macam tata tata cahaya segala macam audio itu kan benar-benar membuat kita lebih nyaman Profesional gitu gitu. kan ya. Secara profesional gitu. Ibaratnya jadi lebih nyaman belajarnya. Oke, jadi teman-teman buat teman-teman di rumah mungkin bisa bisa mungkin ada yang lupa juga Kak, mungkin nggak cuma member-membernya kita atau donor-donor kita aja, mungkin teman-teman yang sekarang lagi tune in di sini juga ada yang lupa bahwa di Oriflame itu ada video trainingnya yang bisa dipakai untuk ngebantu membangun jaringan juga, bener kan? Mungkin selama ini ngeliatnya produk, promo, orderan sama bayar, habis itu dapat pinnya udah, habis itu ambil misalnya, contohnya kayak gitu. Jadi teman-teman ini juga bisa buat ngingetin teman-teman semuanya bahwa di Oriflame website itu ada video yang teman-teman bisa pakai dan cukup lengkap loh Kak. Banyak lagi yang teman-teman bisa pakai. Ya misalnya Cara ya kan? jualan, cara ngerekrut, baru cara Hmm. branding, apa yang aku juga ada di situ Kak Caca. Apa yang aku kan nge-share untuk masuk video itu juga ada. Itu juga kalau di aku pribadi jadi lebih mereka tuh lebih tertarik nontonnya. Ini ada plan kita loh, coba nonton gitu. Hmm. Wah,
Lagi loading. Mbak Rara mematung. Aku diam aja deh ya. Dah, Nah. balik lagi. Atau sinyalnya main-main. Kak, sorry. Sampai mana tadi ya? Gak apa-apa, tadi kan Video. video. Tapi kan tadi Mamke udah nyampe. Mbak Rara mematung matungnya. Untung pas lagi cucok ya patungnya ya. Bukan pas lagi doer bibirnya. Diketawain. Oke, jadi untuk yang ya video-video tadi. Terus selain video yang kakak pakai apalagi yang dari Oriflame? Untuk karena kan mungkin gini, teman-teman di rumah kan nggak semuanya di komunitas yang sama kan ya sama Mamke. Dan biasanya di satu komunitas itu mereka punya toolsnya masing-masing. Jadi kalau yang dari Oriflame kan semuanya bisa pakai tuh Kak. Jadi mungkin Mamke bisa ngasih input buat teman-teman di sini kira-kira yang mana ya yang bisa dipakai sama teman-teman untuk membangun jaringan di rumah yang Mamke juga pakai. Ya cuma itu aja sih Mbak. Kayaknya dengan kita memanfaatkan yang video tadi, kita jadi lebih tahu ya Mbak. Mau ngapain di Oriflame, misalnya tambah-tambahan dari informasi-informasi upline-upline kita ya. Dari Oriflame itu bantu banget lah ibaratnya dari seluruh member Oriflame yang yang bisa ngasih informasi yang bagus untuk kita para member Oriflame, ya harus kita pakai fasilitas yang kayak gini gitu. I see. Jadi ya teman-teman mesti banyak-banyak ngulik-ngulik websitenya juga kali ya karena banyak informasi yang bisa disampaikan untuk teman-teman member kita ya di rumah ya. Benar. Mamke, cara yang paling efektif buat Mamke yang udah dikerjain ini sekarang untuk benar-benar bikin kan udah 2 bulan nih. Kalau 2 bulan ini kan berarti udah kelihatan nih setiap bulan yang mana yang growing, di bulan kedua mana yang bulan kita mana yang growing. Nah, dua hal atau 2 cara yang paling efisien buat Mamke untuk bikin mereka growing dengan bekerja dari rumah ini. Misalnya karakter downline-nya juga yang seperti apa, cara Mamke yang pakai seperti apa? Ya, kalau yang buat mereka growing itu beda-beda caranya. Ada orang yang kita bisa harus tahu karakter ini selain karakter, kita harus tahu kayak kelebihan mereka itu apa. Ada ya yang pandai nulis. Ya, ada yang pandai nulis kita tuh kayak IO loh, Mbak. Kita kayak IO beneran bener-bener kayak manajer orang-orang yang kita lihat ini kelebihannya apa ya kayak gitu. Mau nggak mau memang kita harus, kalau aku pribadi memang harus tahu gitu kelebihan mereka ini apa. Yang pandai nulis, kasihlah mereka kesempatan untuk membuka talenta dia dengan menulis yang bagus dan tentunya tentang Oriflame yang diceritakannya kayak gitu. Kalau misalnya talentanya atau kelebihannya itu fotogenik, contohnya gitu ya, yang fotogenik, ya udah kita kasih tahu arahkan, kakak cantik banget loh sebenarnya. Coba pakai produk yang ini, kakak review pasti banyak banget yang nge-share ataupun bisa jual produk. Ibaratnya gitu kayak apa kelebihan dia, benar-benar harus di push kayak gitu. Baru ada lagi yang jago buat video, kita kasih tahu kalau buat video, ayo dong sering-sering buat video, kan kamu punya talenta buat video segala macam. Tapi video-video yang di share juga belajarlah tentang Oriflame yang membuat orang-orang bisa tertarik sama kamu. Kalau mengerjakan Oriflame itu enak, kalau mengerjakan Oriflame itu bisa dapetin penghasilan. Itu yang membuat mereka growing selain yang tadi kita ceritakan. Oke, jadi kalau misalnya untuk bikin mereka growing itu kita harus tahu dulu potensi dan talent dari masing-masing downline-nya kita. Karena saat ini kan nggak gampang sebenarnya ya Mamke ya untuk kita tuh mengidentifikasi potensi dan talent apalagi nggak pernah ketemu gitu kan ya. Itu kan sebenarnya nggak gampang nih. Tapi once kita udah bisa nemuin potensi dan talentnya mereka, justru itu yang menjadi salah satu kunci supaya mereka itu bisa growing. Kayak kita kasih mereka kesempatan untuk mengeksplor lebih dari potensinya mereka. Gitu ya Mamke ya? Ya itu lebih jelas banget bahasanya, benar banget.
Jadi teman-teman, kayaknya kayak dari beberapa perbincangan top 15 series yang nomor satu, pokoknya nomor satu nih ya, tipsnya nih pasti jitu-jitu semuanya. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman bisa ikutin apa yang udah disampaikan sama para nomor satunya cabang-cabang di Oriflame Indonesia ini, untuk juga diaplikasikan di jaringannya teman-teman. Tapi mungkin hasilnya juga akan beda ya Mamke ya, di jaringan satu dengan jaringan yang lain akan beda ya. Jadi teman-teman bisa pilih nanti yang mana cara yang bisa teman-teman ikutin. Dan untuk yang dari Mamke ini tadi, yang potensi dan talent, itu nggak mudah loh Mamke untuk cari potensi dan talent. Bener nggak sih? Benar, tapi yang kayak aku bilang tadi, mungkin secara pribadi aku kan bilang aku punya intuisi kayak gitu ya, dimana Iya, kita iya, membuka iya. sama orang lain. Kalau misalnya kita udah punya karakter yang seperti itu, kenapa kenapa enggak kita membuka membuka apa, mengeksplor mereka dengan Mengeksplor kelebihan mereka mereka ya. masing-masing. Memang beda-beda, tiap jaringan tuh pasti beda-beda. Tiap leader pasti beda-beda kelebihan mereka, gimana biar mereka donan-donannya bisa maju dan growing kan gitu kan Mhm, Mbak. Kalau mhm. aku memang secara karakter aku seperti itu dari dulu kayak gitu. Misalnya ada orang yang suka nyanyi, ada orang yang suka nyanyi, kenapa nggak dari nyanyiannya itu bisa menaikkan viewers dia, kemudian Uh-uh. menaikkan yang berkunjung ke profilnya, dan IG postingan-postingannya juga tetap ngasih tahu tentang Oriflame. Jadi orang-orang kan sebenarnya tertarik dulu sama Hmm. kepribadian mereka ya, kepribadian Iya, mereka, iya, mereka benar. tertarik, barulah apa yang mereka kerjakan itu bakalan kepo sendiri kayak gitu. Jadi I orang-orang yang see. oh ini ya gitu. Iya, jadi kayak apa sih, personality kita itu juga memperkuat bisnis kita ya Kak ya. Again, Benar-benar. karena kan kita punya personal expression yang bisa membuat orang itu jadi mau dengerin apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau kita sebagai influencer, apa yang kita lakuin orang juga semuanya pada ngikut, kita lakuin apa Iya. aja gitu kan ya. Jadi kayak tadi sempat juga sih, Mam kita tadi sebutin tentang branding dan segala macam. Nah, tapi pertanyaannya, growing menurut Mam itu kayak gimana? Growing, apakah dia harus naik level, atau mereka yang penting lebih produktif, atau yang penting jaringannya banyak dan stabil dan nggak turun, kayak gimana growing menurut Mamke sendiri? Banyak hal, kalau growing tuh banyak hal. Secara personal juga memang mereka growing. Makanya aku bilang Individualnya ya, personalitinya ya. makanya aku bilang apa sih yang bisa dieksplor dari dirinya. Dan balik lagi, kalau kita udah mengeksplor diri kita, kenapa nggak ada yang nggak mungkin, ibaratnya yang kakak bilang tadi ya, yang suka berkunjung ke profil kita segala macam. Kita kan ngomongin online, yang suka yang berkunjung di Instagram kita atau segala macam. Kalau personal kita udah kuat, mereka akan lihat apa yang kita kerjakan, kita bisa merekrut, kita nanti bisa membina timnya, dan level kita bakalan naik. Itu titik puncaknya. Ya, jadi personal branding itu penting juga ya Kak ya, Sangat penting, untuk apalagi di masa sekarang. Hmm. iya, untuk membuat mereka itu mau apa ya, menaikkan level of trustworthy-nya orang lain sama kita tentang, terutama tentang bisnis ini. Jadi kalau Iya. kita udah punya personal branding yang bagus, nanti kita bicara tentang Oriflame, tentunya kita bicara tentang Oriflame juga tentang fakta kan ya Kak ya. Kita nggak boleh berbicara tentang sesuatu yang tidak sebenarnya terjadi. Jadi akan lebih mudah untuk mereka tuh percaya sama kita pada saat kita udah punya personal branding yang kuat gitu ya. Benar, benar, benar. Dan membuat personal branding ini itu nggak bisa instan. Ibaratnya membuat personal branding kita itu kuat itu nggak bisa instan. Memang balik lagi ke komitmen. Setelah komitmen kita harus konsisten ya. Jadi harus konsisten, Mhm. pelan-pelan, pelan-pelan personal branding kita tuh bakalan kuat. Dari mana sih kita ngelihat personal branding kita itu bakalan dia itu kuat apa enggak gitu kan, personal branding kita tuh kuat apa enggak. Ya kita lihatlah media sosial yang sering kita gunakan. Kalau misalnya aku pribadi, media sosial yang aku gunakan Instagram. Jadi kita kan beda-beda pasar ya. Media sosial yang aku gunakan adalah Instagram contohnya. Satu hari berapa yang follow, kemudian yang lihat Instastory ada berapa, kemudian kalau aku ngebuat video, berapa orang yang nge-view, kayak gitu-gitu, berapa yang nge-share cerita-cerita aku segala macam. Itu yang kita bisa lihat, oh ini lagi grow loh. Kalau misalnya standar kita, kalau setelah kita tentukan satu hari itu harus berkunjung, orang yang berkunjung insight-nya harus sekian orang gitu ya. Kalau misalnya di bawah standar itu bakalan kita gali lagi, kenapa ya bisa turun? Kayak gitulah contohnya. Makin lama makin I naik kok. see.
Ini menarik banget nih, Mamke. Jadi sebetulnya growing menurut Mamke itu bukan hanya naik level, bukan hanya naik title, bukan hanya jualannya jadi lebih banyak, tapi in term of personal branding, mungkin individual apa namanya karakteristik itu juga bisa dibilang growing ya. Dan menurut Mamke juga itu tadi bahwa personal branding itu tidak mudah. Mungkin nggak 1 bulan 2 bulan, mungkin orang yang punya punya skill personal branding yang bagus mungkin dia sebulan 2 bulan udah bisa, tapi kan nggak semuanya punya powerful personal branding kan ya, personal brandnya. Jadi growing itu teman-teman sebagai apa yang kita mungkin juga harus ngerti kali ya, bahwa growing untuk masing-masing downline kita itu bisa beda. Yang tadinya nggak bisa bicara di depan publik terus akhirnya bisa bicara di depan publik, itu juga bisa disebut growing kan ya Mamke ya. Iya, benar. Jadi suatu yang Iya. perubahan besar dari kita pun juga itu growing, peningkatan kan? Kayak misalnya tadinya nggak bisa bicara tentang produk Oriflame karena saking udah sering pakai dan mereka suka, akhirnya mereka bisa bicara tentang produk Oriflame dan diposting di sosial media. Itu juga udah satu satu indikasi bahwa Peningkatan. downline kita tersebut itu growing gitu kan ya. Iya, benar. Benar. Jadi teman-teman, people follow you kalau kata Kak Caca. Benar, benar, benar personal branding. Boleh nggak sih kita buka? Kak Caca ini ketawa-ketawa sendiri sih dari tadi. Kenapa sih Kak? Kok jadi ngakak sendiri? Ini kayak ini ya, kayak dikasih depan kaca gitu kali ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau nanya, boleh ya ditulis di kolom komennya. Ada pertanyaannya nggak sih, Kang Rom? Di atas. Ada yang naksir sama bandonya Mamke. Ini Bandungnya lah, pakai. Bandonya Kela. Oh my God. Mulai berbagi di rumah ya. Mom and daughternya mulai berbagi. Belum ada pertanyaan ya? Oke, lanjut aja lagi. Mamke, kalau Mamke lihat nih di jaringannya Mamke kan Mamke udah punya 5 split out, ya kan? Yang Benar, keenam benar. itu udah 15%, ya kan ya? And Nah, then udah punya 2 gold leg, bener gak sih? yes, Udah punya benar. 2 gold leg, wow. Terus habis ini berarti Mamke hampir setengah jalan untuk jadi eksekutif nih. Hampir setengah jalan untuk jadi eksekutif, hampir setengah jalan juga untuk bahkan jadi presiden, ya kan? Karena kita cuma butuh 12 split out sekarang. Ya, Mamke, dengan new success plan ini, ada nggak sih cara Mamke yang berubah untuk membangun jaringan, untuk mulai mensupport jaringan, atau kayak mau ngebenahin lagi jaringan aku mau kayak gimana? pasti ada. Jadi kan success plan yang baru ini kita membuat jadi kayak buat strategi yang baru juga ya sama kita. Mm-mm, Apa mm-mm. yang mau kita kejar, ibaratnya semuanya jadi jauh lebih dekat kayak gitu. Kalau aku pribadi, aku mau kejar diamond dulu. Jadi aku mau kejar diamond dulu, gimana biar cepat-cepat jadi diamond. Setelah nanti jadi diamond, aku bakalan mikirin gimana membangun 12 kaki. Tapi karena sukses plan-nya Oriflame yang baru ibaratnya menyuruh kita memperkuat jaringan dulu nih, 2 kaki jadi gold, mungkin sekarang jadi mempertimbangkan gimana setelah jadi diamond, kaki diamond ini, diamond, 6 kaki ini nantinya minimal mereka harus gold dulu supaya kita tuh lebih tenang membuka kaki berikutnya sampai 12 kaki dan someday langsung bisa lompat kan jadi Mm-mm. presiden kayak gitu kan contohnya. Ya, jadi tetap tetap teman-teman harus mereview kembali ya, karena success plan kita ini juga sesuatu yang teman-teman bisa jadikan booster buat yang tadinya aduh kayaknya presiden jauh deh, aduh kayaknya ini jauh deh. Ini bisa jadi booster lagi kan ya buat teman-teman untuk nge-review kembali. Bener kan? Kalau aku boleh kasih ini ada satu pertanyaan dari Resti Ayu Valuvi. Kak, gimana caranya membina core team agar mereka serius sesuai dengan komitmen mereka dari awal? Oke, ya. Halo. Dengar Ya, nggak pertanyaannya tadi? belum tadi Eh, apa? Terputus Oh, ya. Kak, gimana hmm. caranya membina core team agar mereka serius sesuai dengan komitmen mereka di awal? Oke, langsung dijawab. Ya, boleh langsung jawab, Kak. Kalau misalnya mau bina
core team supaya dia komitmen. Balik lagi ya, komitmen itu nggak bisa kita paksain. Jadi memang sesuai dengan dirinya. Tapi dari kita memang harus ngingetin ke mereka, ke diri kita dulu nih. Jadi kalau aku pribadi pasti ngasih tahu, aku dulu begini kok. Misalnya dia punya kendala, pernah down, pernah segala macam, kita ceritain. Aku juga seperti itu kok dulu. Cuman aku nggak berhenti di sini. Aku terus melakukan begini-gini segala macam, bla 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 bla. Baru ingat loh, mimpi kamu di sini itu begini-begini segala macam. Semua tuh ada solusinya. Bla 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 bla. Ya jadi Maria Teguh dulu lah kita kan. Kita ngasih solusi segala macam. Baru nanti tergantung pilihan dia. Kalau misalnya pilihan si core team kita ini untuk tidak kayaknya susah, ya udah berarti memang bukan jodoh kita saat ini. I see. Jadi memang balik lagi, ini bukan kita, tapi komitmen itu harus dari mereka ya. Bukan kita, teman-teman, bukan kita sebagai upline yang harus membuat mereka berkomitmen, tapi justru mereka yang mau komit dulu, baru kita bisa ngebantu, gitu ya, Mam ya. Coba di scroll ini ada lagi tuh, masih dari orang yang sama, dan bagaimana cara menata hati kita, waduh ngomongin hati nih ya, agar kita tidak kecewa jika downline yang kita bina mati-matian, ini curcol ini kayaknya ya, malah doi slow banget dan gak ngapa-ngapain, tiap diarahkan doi bilangnya iya dan lagi usaha tapi nggak ada hasilnya gitu Kak, mohon pencerahannya ya Kak. Waduh ini curhat ini ya, gimana? Jadi Gimana cara kita menata hati? Menata hati, aduh kalau semuanya kita baperin, kita bakalan baper seumur hidup karena hidup ini memang harus punya masalah. Hidup ini memang banyak orang yang gak akan suka sama kita, itu contohnya. Kalau apalagi lah downline ya, walaupun kita kayak udah memperjuangkan segala macam, tapi ingat kita harus ingat sama mimpi kita deh. Dan orang yang mau kita perjuangin, kalau nggak mau diperjuangin ya sudah, banyak kok orang lain yang mau kita bantu usahanya di Oriflame ini, sama-sama berjuang di Oriflame. Itu sih, ingat aja sih itu impian kita dulu lah. Tapi yang nggak jalan ya udah cuekin aja. Kalau mereka butuh, mereka bakalan datang lagi kok. Bakalan balik lagi ya. Iya ya, benar. Ini kayak nge-remind us bahwa ini people business, jadi ya harus memang harus dari dua belah pihak, nggak bisa kita aja yang mau bantu mereka, perjuangin mereka, tapi mereka juga nggak mau berjuang, ya kan? Dan tadi yang Mamke bilang bahwa ya di dalam hidup ini ya harus ada masalah gitu kan? That's what makes us alive, bener kan? Harus ada masalah. Jadi biar rodanya berputar terus ya. Oke, terus ada lagi turun dikit dong. Mau nanya Kak, kita mau SM nih dan kita harus punya nih maksimal 20 orang yang pebisnis. Nah, kalau dalam grup kita masih ada setengahnya yang pebisnis itu gimana ya Kak? Apa masih bisa ke SM? Dan gimana kita membangun jaringan kita agar menemukan 20 orang pebisnis di tim kita untuk menuju SM? Intinya adalah pemahamannya Kak Lasmi Rohani Pasaribu ini bahwa kalau kita mau jadi SM harus punya 20 orang yang pebisnis. Tapi kita baru punya setengahnya nih, 10 aja berarti ya. Apa bisa masih jadi SM? Dan dia tanya gimana caranya untuk bisa menemukan 10 orang yang lain. Jawabannya adalah bisa banget. Karena kalau kita mau jadi SM nggak harus ngitung berapa pebisnisnya sih ya. Kita misalnya 20 orang itu dari mana sih apanya standarnya? Kayaknya Oriflame nggak pernah ngasih standar harus punya 20 orang pebisnis supaya kita bisa jadi SM. Kita lihat aja Salesforce kita ya. Salesforce kita itu kan nggak semuanya terdiri dari pebisnis. Kita lihat Salesforce kita, baru kita lihat kondisi kita bulan ini ada promo seperti apa yang bisa ngeboost jaringan kita ini supaya kita nanti bisa dapat 10.000 poin. Kita nggak bisa nanti yang hitung-hitung segala macam dapat 10.000 itu dengan orang yang ada seperti apa, dengan kondisi promo-promo yang ada di Oriflame ini seperti apa, kita juga bisa hitung-hitung lah, kalkulasi sendirilah kayak gitu. Terus yang kedua Kak, bagaimana kita membangun jaringan kita agar bisa menemukan 20 orangnya? Jadi 20 orang ini harus dijelasin ya. Karena standar aku juga nggak ada 20. Maksudnya, tuh jadi teman-teman, jadi siapa tadi? Iya, pertanyaan. Jadi jawabannya kalau untuk jadi SM itu bukan harus 20 orang pebisnisnya ya Kak ya. Teman-teman untuk jadi SM, iya makanya teman-teman untuk jadi SM yang pertama teman-teman itu bisa 10.000 personal group BP, grup
poin teman-teman bersama dengan jaringan. Yang kedua, teman-teman bisa bantu downline kita satu untuk menjadi SM, untuk menjadi split out 21%, dan kita mengembangkan 4.000 di personal group kita, ya kan, Kak Zaria. Terus yang ketiga teman-teman, ini yang banyak teman-teman lupa. Untuk kita menjadi seorang senior manager, itu adalah dengan membantu 2 orang untuk menjadi split out 21%, itu juga kita bisa jadi senior manager. Dan ini tuh pas banget cara yang ketiga ini untuk diaplikasikan di new success plan kita. Bener kan ya Kak ya? Jadi dengan kita ngebantu 2 orang di jaringan kita untuk dia bisa menjadi new SM, itu kita juga bisa menduplikasikan kedalamannya, dan kita udah bisa mulai dapat gold flag yang akhirnya bisa mengantarkan kita ke level presiden director. Wow, 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 wow. Iya kan? Habis itu tunggu, ada lagi? Oh, udah nggak ada. Ada Kak Caca. Buat bagus tuh, hidup ini memang harus ada masalah bisa bikin kita nggak cepet baper. Bener juga nih. Kalau yang kemarin dari Medan, siapa namanya? Salsa bilang adalah ilmu ikhlas. Iya, ilmu ikhlas kemarin bilangnya. Kak, kita masih punya 5 menit lagi karena tadi kita agak mundur mulainya. Tips paling jitu nih. Satu tips aja dari Mamke. Apa yang paling penting banget di prioritas utama pada saat kita mau membangun jaringan dengan bekerja dari rumah. Kan tadi banyak banget nih, komitmen, konsisten, follow up, training, ini segala macam kan banyak banget nih. Yang paling jitu banget nomor satunya dari Mamke. Yang paling jitu adalah komitmennya. Karena kalau kita udah komitmen, kita bakalan konsisten. Kalau kita bakalan konsisten, ibaratnya kita juga bakalan jadi pribadi yang lebih baik lagi kan, memacu diri lebih baik lagi ke depannya, apalagi di masa pandemi seperti ini yang kita harus bekerja dari rumah, kita atur waktu, semuanya akan include ke komitmen itu gitu. Benar Kak, komitmen teman-teman ya, catat hasil trainingnya hari ini, hasil ngobrol-ngobrolnya adalah komitmen. Karena benar tadi Mamke bilang, pada saat kita sudah punya komitmen, semua yang direncanakan itu sudah pasti akan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Karena sudah komit ya Kak ya, tentang hasil. Kalau sesuai dengan rencana, tapi kita tetap komit, kita bakalan jalan terus. Iya. Bahkan komitmen untuk terus jalan, bahkan komitmen untuk terus training, komitmen untuk bangun pagi tadi Kak Mamke bilang, komitmen untuk tetap ngelakuin to-do list-nya, semuanya harus diiringi dengan komitmen. Karena cara apapun tanpa kita berkomitmen, maka itu tidak akan terjadi. Benar ya Mamke ya? Benar, jadi nggak ada rahasia apapun, rahasia dapur mana gitu yang membuat kita growing atau segala macam, nggak ada. Kita ngerjakannya sama aja, tapi tergantung seberapa komitkah kita, seberapa maukah kita keluar dari zona nyaman kita ini, kayak gitu. Nah kan, jadi naik berapa levelnya di tahun ini tergantung seberapa banyak komitmen yang teman-teman kasih untuk Oriflame Business ini. Benar nggak sih? Ya kan, semakin teman-teman banyak komitmennya, semakin teman-teman mau komit dan konsisten, maka title, level itu akan ngikutin ya Mamke ya? Iya, benar. Benar. Yes, ada satu pertanyaan lagi terakhir, tips untuk merekrut supaya cepat join itu ada nggak sih Kak? Tips merekrut supaya cepat join, apa ya? Tips merekrut supaya cepat join. Maksudnya tips merekrut supaya kita dapat rekrutan banyak gitu ya? Mungkin tips merekrut supaya tips prospecting kali ya, supaya yang kita ajak itu mau join gitu kali ya. Oh gitu. Kalau secara pribadi sih tips supaya calon rekrutan kita itu gabung sama kita kan ngomongin online ya, kan ngomongin online. Yes, iya. Online yang aku maksud di sini adalah tentang personal branding kayak gitu ya. Jadi online yang aku bilang personal branding, tentunya mereka yang mau gabung sama kita telah melihat apa yang kita kerjakan secara nyata, baik yang udah kita posting di IGS, IG Story contohnya, di feed ataupun di Facebook segala macam, mereka pasti udah punya kepercayaan terlebih dahulu. Pastinya mereka akan join sama kita, itulah ibaratnya ya. Peluang besar akan join sama kita itu besar banget.
Tapi masalahnya setelah mereka join, apakah mereka bakalan jalan? Itu yang jadi pekerjaan kita berikutnya. Kayak gitu sih. Benar, benar, benar. Jadi kalau ini kalau pertanyaannya cuma cepat join, itu adalah jawabannya personal branding karena people join you. Jadi pada saat kita sendiri udah punya personal branding yang kuat, maka orang tuh pasti akan join ke kita. Mungkin malah justru mereka akan cari ya kak ya. Bukan kita nyari Iya. lagi, mereka akan cari kita gitu kan. Tapi Iya. PR-nya adalah apakah pada saat mereka join, mereka akan komit dan mereka akan menjalani bisnis ini. Iya, balik lagi ke situ tadi ya. Aduh Mamke, ya ampun, kita udah ngobrol 1 jam nih. Masih pengen banyak nanya-nanya sebenarnya sama Mamke. Tapi ya, boleh deh nanti di training-training berikutnya ya kita ngobrol lagi. Hari ini thank you banget Mamke udah obrolin tentang bagaimana membangun jaringan walaupun kerja dari rumah aja. Teman-teman tadi udah banyak banget sebenarnya teman-teman harusnya udah catat, udah denger ya, karena nggak banyak yang nanya, berarti semuanya tadi ditulis katanya, iya karena terkesima menyimak gitu katanya. Jadi semoga obrolan kita hari ini bisa ngasih banyak rumus buat teman-teman di rumah sana yang lagi enjoy working from home, dan semoga juga diimplementasikan. Jangan lupa teman-teman harus komit untuk bisa growing di bisnis ini ya. Mamke, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga banyak atas ilmunya. Thank you juga buat Kela di rumah yang selalu support mamanya, yang selalu bikin happy mamanya, yang selalu menghibur ya kan. Ada papanya juga, Kak Frankie. Kapan-kapan kita ketemu ya. Nanti kalau udah after pandemic, aku pengen banget terbang ke Pekanbaru. Nanti kita ngobrol bareng-bareng, kita bisa makan bareng ya. Pengen banget. Nanti pokoknya habis pandemic, aku pengen banget terbang ke Sumatera ya. Alright, thank you Mamke, thank you so much, Kak Vera. Yes, teman-teman, semoga bermanfaat ya hari ini. Ini udah yang keempat top 15 series saya bersama dengan top nomor 1-nya di masing-masing cabang. Besok saya masih ada lagi jam 2 kayaknya. Jam 2 kayak maju ya. Jam 2 jam 1 WIB. Ya, jam 1 WIB. Karena saya ada di waktu Indonesia Tengah. Ya, teman-teman baik di waktu Indonesia Barat. Besok saya mau ngobrol dengan top nomor 1-nya cabang Manado yang berulang tahun hari ini. Jadi besok kita harus mulai dengan Happy Birthday to you, gitu ya. Besok disiapin kue ulang tahun virtual cake, virtual birthday cake di sini. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi besok jam 1 WIB atau jam 2 WITA di Aku Oriflame Manado, masih bersama dengan saya Karadita. Thank you.